Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nasira TV hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kali ini kita akan membawakan tema fil jiddi ala thulabil ilmi, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ada sebuah kisah yang sangat-sangat menarik, lucu namun syarat dengan makna. Tidak hanya kisah dongeng belaka, tapi ini asli dan real, begitu ya. Namun sebelumnya, bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Kemudian kita sholawatan dulu biar kita tambah berkah dalam mendengarkan video ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallu ala Nabi Muhammad Rabbi salli alaihi. Pemirsa, terutama bagi Anda yang santri ya, suka mencari ilmu, apalagi sekarang baru masuk di dunia pondok pesantren. Ketika di pondok pesantren nanti menemukan sesuatu hal yang tak disangka-sangka, seperti Anda sakit, ya gudigen biasanya ya, gudigen penyakit gatal gitu, atau sakit apapun, jangan mudah putus asa. Apalagi menganggap pondok ini cuacanya nggak cocok, terlalu dingin, nanti saya terkena paru-paru basah, saya harus pindah ke sana. Pindah pondok lain, begitu di pondok lain, wah ini terlalu panas, kalau saya kepanasan terus seperti ini, nanti saya akan kurus dan lain sebagainya. Jangan pindah-pindah bro kalau ngaji. Karena ada pepatah guyon namun syarat dengan makna, hubbul intikal min alamatil konyol. Suka pindah-pindah tempat ngaji, tanda dari kekonyolan belaka. Nah, oke, kita akan lanjut ke materi. Bahwasanya santri harus tetap kuat, apapun rintangannya, apalagi hanya urusan sangu, kurang duit dan lain sebagainya, penyakit pun kita maju tak gentar demi meraih ilmu yang kita cita-citakan. Cerita saya ambil dari kitab As-Sanatir ya, karya Syekh Musa Mustafa, ini terbitan Lirboyo Kediri. Nah, di pondok saya, ya saya sendiri membacakan untuk santri-santri di dalam bulan Ramadan ini. Yang akan saya ambil adalah kisah halaman 17. Halaman 17 itu menceritakan sebuah hikayat real dan nyata yang ada kaitannya dengan masalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Rupanya kita semuanya perlu belajar dari pengalaman Syekh Imam Ibnu Arafah. Ya, siapa beliau Imam Ibnu Arafah? Beliau merupakan musannif dari kitab Al-Mabsut yang di situ menjelaskan tentang fikih. Jumlah kitabnya tebal sekali hingga 7 jilid ya, menerangkan tentang fikih, disebut Al-Mabsut. Ada lagi kitab Al-Hudud ya. Kitab Al-Hudud ini juga menjelaskan tentang definisi-definisi dalam istilah fikih ya. Rupanya beliau itu ahli fikih ya.
Nama asli daripada Imam Ibnu Arafah itu adalah Syekh Muhammad bin Arafah Al-Warohmi. Wafat tahun 803 Hijriah. Diceritakan oleh Ibnu Ghazi di dalam hasyiahnya. Suatu ketika Imam Ibnu Arafah mengalami pengalaman yang mungkin ketika kita pilih, kita tidak akan milih ya. Jadi suatu ketika Ibnu Arafah itu suasana hatinya terbakar sehingga tidak mungkin lagi untuk menyerap ilmu agama. Tidak mungkin belajar lagi karena sakit yang begitu parah. Bahkan air kehidupannya itu habis dan keluar dari tubuhnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi menurut medis ya, kalau Allah, kalau kerso nyembuhaken ya nyembuhaken. Nah, karena wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kita itu sakit, maka Allah yang menyembuhkannya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati tapi belum tentu sembuh atau tidak. Maksudnya di sini dikatakan tidak bisa disembuhkan karena para dokter-dokter itu telah memvonis dirinya penyakitnya nggak bisa diobati. Para dokter itu sudah putus asa, belum ada penelitian dengan penyakit yang dialami oleh Imam Ibnu Arafah. Sehingga kepala pondok mereka itu menerangkan bahwasanya sakitnya Imam Ibnu Arafah itu seolah-olah hatinya itu sudah keluar dari penjapitnya, ya. Sudah keluar mungkin saking kurusnya atau gimana sehingga kondisi beliau itu lemah, begitu lemah sekali seperti hatinya anak kecil. Kondisi hati beliau sungguh sangat lemah sekali sehingga nggak mungkin menerima pelajaran. Bahkan beliau itu tidak bisa dimasukin makanan, ya. Tidak bisa dimasukin makanan kecuali makanan yang begitu lembut. Ya, kecuali makanan yang begitu lembutnya. Apa makanan yang begitu lembut? Makanan yang begitu lembut adalah air susu. Nah, air susu yang bagaimana tidak sembarang air susu, tapi itu susu yang biasa dijadikan atau disiapkan oleh Allah untuk anak kecil yang biasanya itu kurang dari usia kurang dari 2 tahun. Berarti susu apa itu? Susu ibu, ya. Nah, ini bisanya sembuh pun dengan air susu tersebut tidak boleh pakai perantara. Dimasukin gelas kemudian baru diminum nggak boleh. Pakai sendok baru diminum nggak boleh. Kalau memang Pak mau pakai susu kambing ya kenyot tuh susu kambing, pentil kambingnya. Kalau mau pakai susu keledai langsung kenyot tuh selangkangan keledainya. Kalau mau pakai susu manusia, susu wanita pun langsung kenyot tuh payudaranya. Gitu ya. Nah, ini ada 3 hal ya yang paling bermanfaat untuk beliau. Kalau nggak pakai labanul atan, susu keledai, bisa pakai labanun nisa, susu wanita. Kalau tidak pakai susu wanita, pakai labanul ma'zi, susu kambing. Namun Ibnu Arafah itu tidak suka dengan susu keledai karena satu, beliau merasa jijih, ya. Satu, merasa jijih. Yang nomor 2, beliau menjaga karena beliau ahli fikih, akhirnya beliau itu wirai. Dalam masalah susu keledai itu perbedaan ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak, sehingga beliau milih khuruj minal khilaf. Saya nggak mau karo keledai, susu keledai. Selain jijik juga itu hukumnya nggak pasti. Akhirnya beliau itu meninggalkan susu keledai dan kemudian beliau minum susu kambing. Bukan minum susu kambing ya, maksudnya beliau mikir gimana kalau minum susu kambing. Tapi beliau akhirnya meninggalkan susu kambing karena susu kambing itu berdasarkan dokter grade-nya terlalu rendah, ya. Terlalu rendah.
Akhirnya yang beliau pilih adalah susu yang keluar dari pentil wanita. Sang dokter pun berkata, anfa'u albanihinna labanul mar'ah as-samra is-sahihatil jismil mudminati aklal lahmi. Susu yang paling tepat untuk beliau adalah, yang paling menyehatkan adalah susu wanita yang wanita tersebut rambutnya pirang atau coklat, ya, yang sehat raganya, sehat bodinya, bagus bodinya, sahihatil jismi al-mudminati aklal lahmi, yang suka makan daging. Jadi ketika ada gadis sebaik apapun, ketika makanannya cuma terong, cuma kangkung, itu enggak kanggo untuk ngobati daripada penyakitnya Imam Ibnu Arafah ini. Karena kata dokter yang paling baik adalah susunya yang keluar dari pentil tukang daging. Akhirnya fastajaro arba'an niswatin. Akhirnya beliau itu menyewa 4 wanita. 4 wanita pun enggak sembarangan. Wanita itu siapa? Nisa'il qasobin, wanita tukang daging. Yang profesinya bakul daging-daging itu loh. Itu bisa untuk ngobatin penyakit semacam penyakitnya Ibnu Arafah. Sehingga ketika sudah disewa, keempat wanita tersebut menyusui Imam Ibnu Arafah secara bergantian, langsung dihisap dari putingnya. Begitu. Tidak boleh, karena tidak boleh pakai perantara gelas atau apapun. Lah ini gimana? Ini ketika wanita lain apakah tidak haram? Waktu firodzalik itu diampuni. Mengapa? Wa in kunna ajnabiyat limakanid darurah, walaupun mereka itu wanita lain, bukan istri, bukan mahram, karena darurat, ya. Karena darurat, derajatnya darurat, kalau tidak minum air susu tersebut maka beliau bisa terancam nyawanya. Maka itu diperbolehkan, kena rukhsah, diampuni. Setelah minum susu yang dihisap dari pentil keempat wanita tukang daging tersebut, fasyafahullah. Akhirnya Allah menyembuhkan Imam Ibnu Arafah tersebut. Kisah ini diambil dari kitab Al-Fajrus Sati halaman 89. Para santri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Perlu digarisbawahi ya, sampean jangan hanya ingat pentilnya saja, ingat penyakitnya yang dialami oleh Ibnu Arafah. Sudah tidak bisa apa-apa lagi, divonis oleh dokter tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan hanya menggunakan susu. Susu pun tidak sembarangan, susunya susu wanita bedaging yang sehat raganya, ya, yang rambutnya pirang. Berarti biasanya rambut pirang itu tubuhnya itu bersih, ya, putih gitu ya. Kalau rambut hitam kayak teman-teman kita itu mungkin hitam ya. Nah, separah apapun penyakit yang dialami oleh Ibnu Arafah tersebut, beliau tetap semangat untuk mencari ilmu. Apapun jalan keluarnya untuk mengobati penyakitnya, beliau lakukan, ikhtiari, hingga berani menyewa 4 wanita untuk dipentil susunya. Jadi ketika santri itu baru sebatas gudiken, korengen, panuan, atau wudunen dan lain sebagainya, masuk angin, jangan sedikit-sedikit pulang izin, pulang sakit. Cuma sakit masuk angin sekali, izinnya seminggu, paru-paru basah setengah tahun, ya. Kemudian gudik 3 wulan, padahal gudik ning pondok iku biasane ya. Nek sampean urung betah ya urung mari. Ngoten. Ini bukan masalah kebersihan pondok pesantren ya. Ini memang penyakit antik ini. Sudah seyogianya, sudah umumnya di pondok-pondok pesantren terjadi hal demikian. Ingat kisah daripada Ibnu Arafah ini, separah apapun penyakitnya namun beliau tetap kuat dalam mencari ilmu agama sehingga beliau menjadi seorang mufti, ahli fatwa, kemudian beliau itu mempunyai kitab karangan yang disebut Al-Mabsut atau kitab Al-Hudud.
ya, karena beliau alim-alimnya orang Tunis, orang Tunisia, ya. Bijami'i Tunis, Universitas Tunisia, dan banyak yang mengambil manfaat dari beliau, ya. Orang banyak khalqi, ya. Wantafa'a bihi khalqun katsirun min tasanifihi al-mabsut. Banyak sekali umat Islam yang mengambil manfaat dari kitab beliau, di antaranya adalah kitab Al-Mabsut dan kitab Al-Hudud yang menerangkan tentang fikih. Ini loh. Ini loh. Ojo gampang putus asa dalam kita mencari ilmu. Wallahul muwafiq, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.